Baik, alhamdulillah barusan dikasih tip ya. Dikasih tip 5.000 sama Pak Herman. Urusan pengalis ya ini dari rumah ya, pakai TS disaring ke Cinere, dapet e-commerce ya. Ini orderan penglaris di sesi 2 ya, kita off dulu ya karena setelannya juga auto bid. Ini cuman saya setting layanan gosen aja, belum di setting yang lain-lain. Cuman ini kita nyalain GoFood, GoRed, dan ya GoRed aja ya. Goma Gosop skip aja dulu, kita nyalain. Maksudnya biar bisa enak lah, saya lagi pengen main di pinggir aja dengan berbagai macam layanan ya, biar lebih ekspresif ya. Nggak cuman GoRed aja, lagi GoRed saya juga emang lagi bapuk ya. GoRednya juga lagi bapuk, enaknya kita arahin ke mana? Ke Kelapa Gading. Jadi saya juga tadi dari rumah Cipinang ya, dari Pisangan ini ya ke sini Cilandak itu. Area selatan itu udah agak tersendat-sendat ya, karena ini hari Sabtu dan pastinya malamnya malam Minggu ya. Ya jelas lah ya, karena harinya Sabtu ya malamnya malam Minggu dong. Kalau hari Senin malamnya malam Jumat gitu kan, nggak mungkin juga ya kan, sesuai hari dengan malamnya ya. Jadi malam Minggu barulah kita main arah-arah di area sini selatan ya gitu, dengan GoRednya aja gitu, mungkin lebih nyaman ya kan. Kita fokus dulu buat nyari duitnya dulu ya. Ini jadi sesi 1 ya, pagi itu saya udah dapet 8 berapa ya, oh ya 8 trip ya, 8 trip. Rehat jam 7 pagi ya, karena dari ngalong semalam ya, mungkin saya mulai jadi jam 2 malam ya. Banyak teman-teman ngopi juga ya, dan sebenarnya pengen bikin konten itu dari kemarin, tapi gagal terus ya, karena banyak kondisi yang gak memungkinkan gitu ya. Karena agak susah juga ya kalau saya itu kan menggunakan HP 1 gitu kan. Kalau kita screen recorder dan ritme orderan lagi cepet itu, buat nge-record itu susah gitu ya, kecuali pakai 2 alat ya, pakai 2 handphone, satu khusus buat kamera gitu ya, itu bisa cepet kalau untuk GoRed ya. Tapi dari dulu saya bisa kalau HP 1, tapi pakai bukan pakai layanannya itu macam-macam gitu ya. Layanan gosen tentunya itu kan bisa kita delay dikit ya, bisa kita delay gitu, bisa kita delay supaya nge-record sambil jalan gitu. Pengennya sih agak sering upload gitu kan. Mudah-mudahan dengan di mix kayak gini bisa sering di upload gitu ya, kontennya gitu ya, buat hiburan lah ya para brother, abang-abang. Oke, kita tunggu aja ya, kita time out. Bukan time out, time out itu kan waktu keluar ya, artinya kalau waktu habis time. Aduh, saya jadi lupa ini time apa ya, bukan timeline apalagi pokoknya waktu habisnya itu setengah jam lah ya, maksimal 1 jam. Kita mau sekalian cari kopi dulu ya ke arah Blok M. Dapat syukur, nggak dapet ya udah kita lepas ya, mungkin main GoRed aja ya. Soalnya kalau di tengah sini saya kurang pede ya menyalain GoFoodnya, karena ya biasanya jemput bisa di gedung dan ngantar juga di gedung, itu saya kurang terlalu banyak menghabiskan waktu aja, lagi pula bukan kandang kita, jadi kurang paham rute-rutenya seperti apa, restonya apalagi. Tapi kalau di pinggir kira-kira area Rawamangun, Persahabatan, itu lebih nyaman aja. GoFood atau Gomart atau apa aja kita gaskan aja gitu ya. Dan gosennya juga sama ya, kalau di sana tuh jemputnya enak, ngantornya juga oke. Kalau dekat ya, kalau jauh mah kemana aja kita nggak tahu juga kan. Tapi yang penting kita coba tahan dulu ya, dan lanjut kita untuk
melipir lagi ya, melipir ke arah Blok M sambil nunggu, mudah-mudahan TS tujuan searahnya masuk. Oke. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini kita kembali lagi bersama Bang Rido nih. Kita kembali di channel Dosen Try. Untuk mata kuliah kali ini nih kita kedatangan tamu jauh dari Bang Rido nih, dari Jauh amat ya. Jatinegara nih, bela-belain jauh naik kereta sampai sini. Nih, karena Bang Rido banyak pengen ada pertanyaan ke dosen nih, sekalian aja kita konten ini biar teman-teman tahu. Jadi banyak pertanyaan dari Bang Rido ini, banyak teman-teman juga yang pengen tahu tentang permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, banyak yang nanya ke saya gitu kan, tapi saya juga agak bingung ngejawabnya ya, karena begini pertanyaannya itu, mereka itu akun tuh bagus, akun bagus ya, akun bagus lah gitu ya, bisa dibilang gacor gitu ya. Itu di minggu kemarin tuh bagus lah, saya juga lihat juga akunnya bagus, tapi di minggu ini akun-akun mereka itu pada delay gitu kan, delay hanya, bahkan delaynya itu bisa sampai 1 jam, hampir 2 jam gitu kan. Itu istilahnya delay yang menyiksa gitu loh, Bang. Nah, sebenarnya ini ada fenomena apa, Bang? Karena kan nggak mungkin perubahan sistem lagi kan, baru berubah kemarin kan. Kalau menurut ente kan itu kan perubahan sistem prioritas tinggi kan biasanya lama. Nah, betul. Nah, jadi sebenarnya fenomena apa nih, Bang? Karena banyak gitu yang nanya gitu. Oke. Untuk yang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, untuk masalah sistem, kita tetap sistem masih prioritas tinggi ya, dengan penjemputan jauh, dengan istilahnya delay order yang pendek, atau delay 1 menit 2 menit untuk akun-akun yang level tinggi. Untuk akun-akun yang level sedang ya delaynya itu antara 15 menit sampai setengah jam. Di jam-jam sibuk biasanya ya, di jam non sibuk biasanya sampai 1 jam. Itu untuk akun-akun yang sedang. Dan untuk akun level rendah ya yang jelas delaynya lebih dari 1 jam sampai 2 jam, bahkan sampai 3 jam, tergantung kualitas level akun dan termasuk karakternya. Jadi seperti itu untuk masalah sistem dan fenomena yang delay gitu. Jadi mungkin akunnya kenapa delay itu ya kembali lagi ke level akun yang belum, istilahnya masih kalah lah ya dengan level-level tinggi ya, Bang ya. Jadi kebanyakan tuh mereka cerita, minggu kemarin tuh orderan nggak berhenti loh gitu kan, terus aja kok sekarang wah pokoknya kayak tersiksa karena misalkan beberapa orderan terhenti, delay sampai hampir 2 jam, sejam baru bunyi lagi. Jadi kasusnya sama, Bang, di bawah tempat ramai istilahnya udah mencoba ke sana kemarin tetap aja masih belum bunyi gitu. Jadi kasusnya sama, banyak yang terjadi seperti itu, makanya bertanya-tanya apa berubah lagi atau seperti apa gitu. Kalau apa yang banyak terjadi akhir-akhir ini, bahkan kalau bisa bilang ya seminggu terakhir ini ya, seminggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini, seminggu terakhir ini yang terjadi, banyak akun-akun driver itu yang kemarin istilahnya lumayan gacor lah ya, kalau dibilang gacor banget enggak, lumayan gacor, tahu-tahu mendadak jadi delay. Ini banyak terjadi, hampir kalau bisa dibilang 50% driver yang akunnya kemarin lumayan bagus. Bang, kemarin akun gua lumayan bagus, Bang, gacor, kenapa ngedadak akunnya jadi delay, kenapa akunnya jadi istilahnya jadi berat. Yang tadinya kita nguber misalkan gampang nguber 20 trip, ngedadak nyari 15 trip aja itu susah. Bahkan jam on wait-nya itu panjang pun masih nggak ke Uber 20 trip. Ini benar kan banyak yang terjadi. Nah, ada yang misalkan biasa kemarin enak loh, gue dapat 15 trip aja masih gampang cepet, misalkan 12 jam gue bisa dapat 15 trip. Kenapa di minggu-minggu ini itu istilahnya nyari 15 trip itu susah banget, bahkan jam on beat panjang pun belum tentu Uber 15. Seperti itu, ini banyak yang terjadi nih, yang 15 trip, yang 20 trip rata-rata ya, bahkan yang di bawah 10 trip ya makin lebih parah lagi ya. Kita berbicara yang akun-akun sedang aja ya. Jadi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini biar teman-teman tahu, itu karena faktor level akun. Jadi di sistem prioritas tinggi ya, ini kan karena masih masa transisi akun, antara yang dari gagu bisa jadi gacor, yang gacor masih bisa jadi gagu, itu kan tergantung kinerja kita. Jadi yang kebanyakan terkena yang dibilang delaynya panjang sampai istilahnya
yang kemarin lumayan akunnya lumayan bagus ya, ngedadak akunnya mendadak jadi delay, jadi panjang, jadi berat. Bahkan online jam on beat biasa kita 12 jam bisa dapat 20 trip, tahu-tahu dengan jam 12 on beat kita cuma 15 trip, bahkan bisa 14 jam cuma 15 trip. Artinya orderan jadi berat, delay. Itu karena faktor akun. Jadi akun-akun yang terkena dampak akhir-akhir ini itu akun-akun standar, akun tanggung, akun gacor biasa, itu udah pasti terjadi. Karena kita persaingan order di sistem prioritas tinggi itu sistemnya sedikit keras. Jadi kalau akun-akun yang nggak gacor banget atau yang bukan gacor stabil, dia udah dipastikan pasti kena. Dan kebanyakan yang terjadi dengan fenomena akhir-akhir ini itu akun-akun mereka tuh ada di level standar, akunnya ada di level tanggung, akunnya ada di level gacor biasa, bukan yang gacor stabil. Tapi kalau dia udah masuk ke gacor stabil minimal, dia nggak bakalan kena dampak, bahkan cenderung bisa menaik, meningkat. Apalagi yang akunnya levelnya super gacor, dia bahkan bisa lebih bagus lagi. Makanya buat di sistem sekarang nih, banyak yang akun-akun yang tanggung itu terkena dampak, yang orderannya menurun, itu orderannya banyak keambil ke akun-akun level super gacor yang tinggi. Makanya jangan heran nih buat teman-teman semua nih, banyak kalau akhir-akhir ini banyak yang share pendapatan, itu pendapatannya bisa sampai 700, 600, 700, 800. Dan yang ada yang tripnya bisa sampai 30, 40, 50, bahkan ada yang sampai 60 trip. Sejuta itu ada itu ya. Faktornya satu dari sistem, kedua dari istilahnya persaingan order. Itu yang akun-akun level tanggung itu orderannya kesedot ke akun-akun level tinggi super gacor. Terus gimana bang, misalkan akun-akun yang level rendah kayak super gago atau gagu, dia makin sengsara bang. Nih saya nggak ngomong bohong nih, fakta real ya. Nih boleh teman-teman mau yang di Jabodetabek, mau yang terutama di daerah ya. Kalau Jabodetabek orderannya masih lumayan melimpah nih bang ya. Tapi kita berbicara yang di daerah, abang boleh percaya nggak percaya bang, banyak driver daerah itu yang pendapatnya cuma seharian, itu cuma dapat 1 trip, 2 trip, 3 trip, itu seharian di online dari subuh sampai malam pendapatannya cuma 1 trip, 2 trip, 3 trip. Itu faktor sistem bang. Jadi kalau akun-akun yang istilahnya rendah dia nggak berusaha memperbaiki, walaupun dia jam online-nya panjang, tetap aja nggak susah buat gacor itu. Ya jangan gacor bang, buat order meningkat aja itu udah susah. Ini fakta real, terutama untuk daerah-daerah pinggiran atau luar daerah, itu fakta real. Nih dosen nggak ngomong bohong. Mungkin kalau orang-orang Jabodetabek nggak bakalan percaya, hoax seharian dapat 1, seharian dapat 2, itu kemungkinan buat driver-driver Jabodetabek itu nggak bakalan percaya. Tapi abang boleh tanya driver-driver daerah, itu banyak yang terjadi. Bahkan apa aja, bukan kita mau ini ya, banyak yang seharian narik cuma 0 jong, seharian narik itu online dari subuh sampai malam, itu banyak terjadi nggak dikasih order sama sekali karena faktor di sistem. Jadi yang terjadi delay saat ini itu karena faktor dari level akunnya itu tanggung. Jadi kalau saya simpulkan gini ya bang, intinya bahwa akun-akun yang level tanggung itu dia itu makin kalah, atau kalau nggak dia ditingkatin dia makin kalah kesedot sama yang level prioritas tinggi ya bang. Jadi untuk akun-akun yang level standar, level tanggung atau yang baru gacor, dia kalau nggak dijaga kinerjanya, distabilin dengan istilahnya benar-benar petarung, jam on beat-nya emang panjang, itu orderannya kesedot sama akun yang di atasnya yang super gacor. Makanya jangan heran kalau kemarin-kemarin yang akun-akun tanggung itu masih gacor. Sekarang ini istilahnya kalau di sistem sekarang ini bang ya, yang gacornya nggak ketolongan, bener-bener gacor. Tadi saya bilang sekalinya gacor nggak ketolongan. Abang-abang jangan heran kalau ada yang pendapatan sampai 800, 900, 1 juta pun gampang kalau di sistem ini. Ada yang pendapatan misalkan 30 trip, 40 trip, 50 trip, 60 trip, bahkan ada yang dari pagi baru jam 2 siang udah 30 trip, udah 40 trip. Abang-abang gak usah heran karena sistemnya. Jadi yang gacor yang makin gacor, yang gagu ya itu. Jadi seperti itu. Makanya tadi saya bilang jangan heran, jangan kaget buat teman-teman semua, terutama yang di daerah, karena kita banyak teman-teman di daerah ini terjadi.
itu banyak yang akunnya nggak bisa bangkit, dapatnya 1-2. Bayangin bang nih, kita berbicara ada ilmu sortir, ya kan? Coba di saat sistem seperti ini, bisa disortir nggak buat akun-akun level rendah? Nih pertanyaan dosen satu, bisa nggak disortir? Sedangkan mereka semua layanan aja dinyalain, itu nggak bunyi bang. Itu logika nih, kita bermain logika bang, akal sehat ya. Ini makanya kalau saya bilang ilmu sortir itu ilmu sesat, mungkin buat akun-akun yang akunnya level gacor, level tinggi, mereka sortir nggak apa-apa, nggak masalah ya bang. Iya, Tapi kalau untuk benar. akun-akun level standar, level-level rendah, level bawah, diajarin ilmu sortir, itu udah sesatnya kebangetan. Ya kan, apa yang mau disortir, misalkan bunyi aja enggak, bunyi 1, 2, 3 sehari disortir, gimana itu ceritanya? Jadi saya Gitu, ini Bang. saya koreksi. Jadi gini, mungkin buat abang-abang yang belum tahu, misalkan ada bantahan, tapi saya tetap nyotir kok, tetap gacor, misalnya dapat 400, 500 gitu. Nah di situ kan level akunnya beda. ya kan? Nah, Level tadi akunnya dibilang beda. Bang Rido, ada nih orang pemain sortir bang, Hmm. dia tetap dapatnya 400, 500. Nah, itu dia. Balik lagi, level akunnya dia apa? Nah, itu yang harus di ilmu dipahami. dosen, ada di konten dosen sebelumnya, ada kriteria, judulnya kriteria akun-akun yang boleh sortir. Pertama, Alhamdulillah akhirnya saya dapat goret ya setelah sekian lama. Dari tadi saya dapatnya GoFood mulu ya. Ini pas sudah mendekati jam 9, tapi dibuang arahnya, nggak dibuang ya, maksudnya arahnya ke Cimanggis Depok, deket Margonda nggak sih ya? Oh enggak sih ya. Sebenarnya nggak terlalu dalam ya, ini dekat Juanda ya. Oke lah, kita gas di malam minggu ini ya. Yang penting tuh cuacanya itu mendukung, artinya nggak gerimis, nggak hujan, pikiran tenang ya. Kita bisa konsentrasi lah buat meraup-raup orderan gitu ya, mau di mana aja juga santai ya. Ya bismillah, kita jalan dulu jemput customer ke arah Cimanggis ya tujuannya. Oke, lupa ya teman-teman ya. Lupa udah diselesaikan baru di record, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Lupa udah screenshot ya. Jadi saya udah masuk di sebenarnya ini 16 ya, karena satu trip itu orderan kelewat ya, bukan kelewat dilewat, tapi kelewat waktu ya, kayak biasa kadang-kadang kalau kita masuk order jam setengah 12 tapi kita nyelesainya di atas jam 12, jadi kan masuknya pendapatannya di hari sekarang ya. Tapi ya nggak masalah ya, yang jelas secara trip saya alhamdulillah udah masuk ke 16 trip ya di hari Minggu ini, dan sekarang kita ada di Depok ya. Dan ini dia ya, riwayatnya tadi saya dapet GoFood mulu ya, GoFood pendek, yang jauh juga ada ya, nggak jauh-jauh banget sih ya. Yang jelas akunnya banyak GoFoodnya, tapi aduh kalau kayak gitu takut nggak bang misalkan jadi akun GoFood? Enggak lah, ini jauh ya, jauh dari akun GoFood itu jauh ya. 17 trip, 20 trip aja belum tentu jadi akun GoFood, apalagi ini baru dapat berapa, itu juga campur ya, goret. Ada gosen juga kan tadi, gosen ya kan. Oke, untuk pembahasan masalah lanjutan dari tadi saya ngobrol sama dosen, nanti kita lanjut. Ini sinyalnya kurang bagus, kita lanjut di akhir closingan aja. Kita fokus buat nambahin apa, pundi-pundi duit di malam minggu ya, sambil ngabisin waktu malam minggu ini ya. Oke, kita melipir tipis-tipis saja. Baik. Oke, alhamdulillah masuk lagi ya, masih dekat, tadi lagi nahan sebentar. Jadi adaan ya di sini orderannya ya, tapi nggak tahu kemana. Oh, dekat Margo City, yang jelas saya nggak tahu ya, ikutin aja sesuai map gitu aja ya. Ya namanya di rumah orang, wilayah orang. Ini wilayahnya teman kita nih Bang Mukti, yang tahu daerah sini, orang Depok ya. Saya mah orang Jakarta ya kan.
Udah kita gas buat jemput customernya. Alhamdulillah udah sampai di Jalan Bambun 2 ya. Udah selesaikan aja. Jadi tempatnya itu nggak jauh dari Margonda ya, nggak jauh dari Margonda, tapi kayaknya saya mau melipir ke arah Jagakarsa aja ya, lewat BJ aja. Soalnya dari Jalan Raya Margonda tadi ke dalam sini itu jalanannya meliuk-liuk ya, lewatin rel ya. Karena udah lama juga saya nggak main di area Depok sini-sini ya. Paling justru kalau wilayah area Cilodong itu saya lebih paham ya. Tapi kalau daleman sini tuh jarang banget ya, kayaknya mungkin udah lama banget gitu kan. Ya udah, karena ini udah mau jam 10 malam, kita langsung aja nanti di closingan terakhir aja ya, kita ngeburu kira-kira malam itu agak ke tengah gitu ya, mudah-mudahan aja sih ya, tapi kalau dibuang ke pinggir juga nggak masalah ya. Oke, lanjut. Ya baik, ini adalah closingan dari berbagai hal yang udah saya lalui di hari Sabtu malam Minggu, dan sebenarnya ini juga udah hari Minggu ya. Udah mau jam 11 siang dan udah ada catatan, saya dapet orderan ya. Jadi semalam itu saya sebenarnya niatnya lanjut, tapi mau bagaimana juga ya, karena akunnya bapuk ataupun berusut ya, karena kurang tanggung jawab ya. Ya begitulah. Jadi kali ini kita akan koreksi full dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Jadi hari Senin juga saya kena dampak karena kurang tanggung jawab. Jadi masalahnya bukan di masalah perubahan sistem lagi atau yang aneh-aneh gitu, tapi dari akun diri kita sendiri, yang mana pastinya kurang tanggung jawab dan kurang maksimal ya. Ya ini hasil semalam ya. Jadi saya juga on di jam berapa ya, mungkin jam 2 lewat ya. Orderan pertama juga di jam 2.23, ini orderan penglaris ya. Orderan penglaris, iya kalau nggak salah, iya benar, saya ingat jam 2 itu. Jam 2 saya baru mulai itu sampai jam ini yang bener ini ya, 004. Oh iya, aduh maaf ya, lupaan ya, kurang fokus. Jadi saya narik cuma sampai jam 3, sebenarnya saya tahanin sampai jam setengah 4. Saya tahan sampai jam setengah 4, akhirnya pulang juga karena udah ngantuk, karena nggak bunyi-bunyi ya. Sebenarnya ini kenapa nggak bunyi-bunyi, kenapa delay, karena saya nggak mau ya nyalain yang lain, cuma pengen bawa goret aja dulu gitu kan. Cuman stuck di 4 order dan juga ngantuk banget, akhirnya saya balik aja dan belum lanjut lagi nih ya sampai siang. Nanti insya Allah mungkin bakal saya lanjut di sore atau malam hari ya, seenaknya mood aja buat nariknya, nggak usah dipaksa, memaksa ataupun terpaksa. Yang penting kita enjoy aja, jalan nikmati kerjaannya kan, apalagi di hari Minggu ini. Oke, kita langsung rekap dari hari Senin ya, kenapa di minggu ini saya juga kena dampak. Intinya adalah dari penjelasan yang udah saya bahas tadi sebelumnya sama dosen, itu karena kurang tanggung jawab ya, karena narik ya. Memang bisa dikatakan saya dari udah 2 minggu ini saya baru mulai ngalong ini, 2 hari yang lalu itu saya baru mulai ngalong lagi atau mencoba untuk mencari histori narik dari pagi hari ya. Biasanya tuh on dari jam 8, jam 7, jam 8, jam 9. Itu selama 2 minggu, jadi nariknya kurang tanggung jawab ya. Udah ketahuan kita akun goret, ngapain on dari siang mulu ya kan. Akhirnya ya blee dan bapuk dan berusut ya kan. Tapi alhamdulillah ya, dengan strategi dan polesan ya, saya tetap berusaha tetap bertahan. Jadi hari Senin ya, ini hari Senin ya, pendapatannya 18. Di hari Selasa turun dan ini udah mulai berat, delay parah. Tapi saya tetap berusaha menstabilkan ya, jadi sampai full time jam setengah 12 malaman seringnya gitu ya. Seringnya seperti itu, jam setengah 12, jam 11 biasanya seringnya seperti itu ya.
Hari Rabu 17 ya, jadi hari Selasa 17, hari Rabu juga 17, hari Kamis ini cuman berangkat dari sore. Lihat ya, ada GoFood ya, ada GoFood ini itu memang udah saya lakukan strategi-strategi tertentu buat tetap bisa bertahan, jangan sampai akun malah makin rungkat ya. Jadi dan di hari Jumat juga 17 lagi ya, setak banget ya, kelihatan banget akun setak ya. Ini kadang-kadang ya saya sering banget terfitnah ya, udah ketahuan akun lagi merusuh, lagi bapuk, orang-orang ngiranya enak 600 700 ya, kentut ya kan. Dan di hari Sabtu ini ya mulai ada peningkatan lah ya. Jadi kita tetap optimis dan percaya diri bahwa ternyata memang akun kita yang kurang bagus ya. Walaupun sistemnya mendukung, kalau kitanya nggak tanggung jawab, justru yang terjadi sebaliknya ya, bisa gagu parah. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga akunnya tetap lancar jaya. Salam satu aspal.